disabilitas, ketika kita menemukan penyandang disabilitas, yang pertama kita lapor ke Pak RT, lalu ke pendamping PKH. Kebetulan tadi yang nyusun itu kelompok Bapak Yusuf ya. Iya. Setelah ke pendamping PKH ke mana Pak? Ke posyandu, Ke posyandu, lalu kemudian ke kelurahan, ke kelurahan, kemudian ke puskesmas, ya, dan ke sekolah, lalu terus ke rehabilitasi. dan yang terakhir ke Dinsos Ke ya. Dinsos, Dinas Iya, ke Sosial. Dinas Sosial seperti itu. Betul sekali Bapak. Terima kasih ya Bapak Yusuf ya. Nah, itu tadi Bu, Pak, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menemukan penyandang disabilitas berat ya. Tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu semua ya di permainan peta peduli disabilitas. Seperti itu Pak, jika kita menemukan penyandang disabilitas berat. Di sini di klip chart 7 ada pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nih yang pertama, di poin pertama, siapa yang mau membacakan? Nah, silakan Ibu Nur. Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Iya, terima kasih ya Ibu Nur ya. Jadi kita ketika melihat penyandang disabilitas, kita harus membuatkan akte KTP dan BPJS Kesehatan ya. Jadi kita harus peduli, jangan sampai apatis ya. Apatis itu apa Bapak Ibu? Tahu. Iya betul, tidak peduli atau diam saja ya. Kita jangan sampai apatis ke penyandang disabilitas seperti itu Ibu Bapak. Nah ini poin kedua, ada lagi yang mau membaca? Saya Bu. Nah, silakan Ibu Mala. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW atau kelurahan. Nah, terima kasih ya Ibu Mala ya. Di poin kedua yaitu memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, kelurahan. Nah, jadi kalau ada informasi apapun kita harus memberitahukan kepada penyandang disabilitas ya. Lalu di poin selanjutnya ada yang mau membaca? Saya Silakan Bapak Yusuf. poin selanjutnya, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat seperti masjid, musola, gereja yang dapat dilalui oleh difabel, parkir tempat umum khusus difabel, pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel, kemudian pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Iya, terima kasih ya Bapak Yusuf ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi kita juga harus memudahkan penyandang disabilitas di fasilitas umum seperti tadi apa? Masjid. Lalu ada apa lagi? Tempat parkir. Iya, musola, toilet dan lain sebagainya agar penyandang disabilitas berat itu sama seperti kita bisa menikmati fasilitas umum. Juga ada lagi memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan seperti pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi jika terdapat keluarga dan atau penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan ke dinas sosial, lembaga, masyarakat, dan puskesmas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terpenting adalah Ibu dan Bapak perlu ingat bahwa mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia ya. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi penyandang disabilitas seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nanti ketemu penyandang disabilitas, Bapak Ibu harus ngapain? Peduli ya. Iya betul sekali Bapak Yusuf, harus peduli, tidak apatis. Iya, menghormati juga, tidak apatis. Tadi apatis apa? Ibu? Cuek atau diam saja ya. Jangan mentang-mentang dia penyandang disabilitas tapi kita apatis, kita diam saja. Nah, sebaiknya kita nanti bisa lebih peduli terhadap penyandang disabilitas ringan ataupun penyandang disabilitas berat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya.